Jumpa lagi Alkitab Anak. Bapak Ibu Saudara Saudari, rekan-rekan umat Katolik dimanapun berada, dalam renungan harian Sabtu 18 September 2021. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah kutipan Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 8 ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah kutipan Injil suci Yesus Kristus. Dimuliakanlah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan umat Katolik dimanapun berada, renungan saya kali ini atau hari ini Sabtu 18 Desember 2021 mengangkat tema berjudul Penerimaan Firman. Jika kita baca seluruh perikop bacaan Injil hari ini, sabda Allah itu bak biji sesawi yang jatuh di tanah yang berbeda-beda. Dan kita pasti tahu apa yang Tuhan Yesus maksud dengan perumpamaannya ini. Karena bacaan ini sangat familiar sekali di telinga kita. Saya akan berilustrasi dengan sebuah cerita yang pernah disampaikan oleh Pastor Indra Lubis Diesesan atau RD. Beliau adalah pastor paroki Santo Kristoforo Sungai Pinyu, Kabupaten Nempah, Provinsi Kalimantan Barat. Dan mungkin di antara kita pun sudah mendengar cerita ini. Saya mulai saja ceritanya. Ada seorang bapak yang sangat aktif dalam misa, ibadat sabda dan doa-doa lingkungan. Dan bapak ini baru saja dibaptis. Dan bapak ini selalu duduk paling pojok kalau ada ekaristi, kalau ada perayaan ibadat sabda atau doa-doa lingkungan. Nah, pada suatu minggu diadakan lagi kegiatan pendalaman bagi para katekumen baru. Dan para pesertanya sebagian besar adalah anak-anak muda. Anehnya bapak ini juga hadir di kegiatan katekumen tersebut. Dan seperti biasa, beliau duduk paling pojok. Kemudian pastor pembimbing para katekumen memberikan katekese pada para katekumen, baik berupa pemahaman kitab suci, doa-doa harian, dan lain-lain. Setelah kegiatan hampir berakhir, pastor meminta bapak ini untuk memberikan sesuatu pada para katekumen baru ini. Bapak ini kaget. Dia sedikit shock karena tiba-tiba diminta pastor untuk memberikan sesuatu kepada para katekumen baru. Walaupun begitu, ia tetap berdiri, tetapi tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya diam. Lalu pastor berkata, "Bapak bisa sampaikan pengalaman Bapak atau perasaan Bapak karena Bapak baru saja dibaptis." Tetapi bapak itu diam saja. Kemudian pastor berkata lagi, "Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada para katekumen baru ini?" Bapak tersebut hanya menggeleng. "Bapak yang mudah saja ya Bapak, berdoa saja buat para katekumen ini." Bapak tadi juga hanya menggeleng. Kata pastor, "Kalau begitu Bapak tahu dong doa-doa harian." Bapak tadi tetap saja menggeleng. "Ya udahlah Pak, yang paling gampang saja. Yang biasa doa sering kita dengar dan sering diucapkan, Bapak berdoa Bapa kami atau berdoa Salam Maria saja." Bapak tadi masih saja menggeleng. Lalu pastor berkata, "Apa yang Bapak tahu?" Melihat tingkah bapak tadi, para katekumen yang muda-muda tertawa terbahak-bahak. Lalu ada salah satu dari mereka berkomentar, "Hari gini
gak tahu doa Bapa kami dan Salam Maria? Mendengar anak-anak muda ini tertawa dan mengejeknya, terganggu juga emosi bapak tersebut, dan dia akhirnya berkata, "Saya memang baru dan mungkin bodoh, tidak tahu doa-doa di dalam gereja Katolik ini. Apalagi mengingat isi bacaan yang dibacakan setiap kali ada misa dan perayaan ibadat adat sabda atau doa-doa lingkungan. Saya tidak hafal, saya tidak ingat. Tapi yang saya tahu setelah saya dibaptis dan saya ikut kegiatan-kegiatan ibadat sabda atau perayaan ekaristi, doa-doa lingkungan, saya berubah. Itu yang saya tahu. Saya tidak lagi mabuk-mabukan, saya tidak lagi gila perempuan, saya tidak lagi melakukan pencurian barang orang lain, saya tidak lagi memalaki orang di ganggang atau di jalan-jalan, saya tidak lagi jadi pengembun atau yang sering keluar malam, pergi pagi dan pulang pagi lagi. Saya tidak lagi marah-marah dan memukuli anak dan istri saya di rumah kalau lagi saya sumpah. Itu yang saya tahu, yang ada pada diri saya setelah saya dibaptis dan sering mengikuti misa, ibadat sabda dan doa-doa lingkungan. Mendengar perkataan Bapak tadi, para katekumen muda ini terdiam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan umat Katolik dimanapun berada. Dari cerita yang baru saya bawakan tadi, atau dari ilustrasi yang baru saya bawakan tadi, yang dapat kita ambil maknanya bukan seberapa tahu, berapa hafal kita pada firman Allah atau doa-doa yang ada. Bahkan kita mempunyai kemampuan untuk menafsirkan firman tersebut dan menyampaikannya melalui homilikah, khotbahkah atau renungan. Tetapi yang lebih penting adalah firman itu mampu bekerja dan membuat perubahan pada diri kita. Itu poinnya. Tetapi memang Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan umat Katolik dimanapun berada, itu semua tidak mudah, tidak gampang terjadi begitu saja pada diri kita. Kita harus memperjuangkan perubahan itu dalam diri kita sendiri. Firman yang jatuh di diri kita bak biji sesawi yang jatuh ke tanah. Lalu pertanyaan renungannya, apakah kita ini tanah yang subur atau tanah yang berbatu berpasir, bersemak belukar, atau tanah jalanan yang banyak predatornya? Nah, silahkan kita masing-masing merenungkannya dalam diri kita. Amin. Demikianlah renungan pada kesempatan hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.